ويشتمل Ya, wayashtamilu. Ya, fathah. Ifta'ala ya, ta'ilu. Nah, wayashtamilu ala khamsati abwab. Nah, abwab. Rabi'an, yang jadi bab pembahasan yang keempat dalam buku ini. Ya, di awal pembahasan yang pertama dalam buku ini terkait dengan paham. Kemudian yang kedua itu dia berpindah ke kitabus shalah. Kemudian yang ketiga kitabu zakat. Kemudian di sini yang keempat baru setelahnya kitabu as-siyam. Nah, kitabus siyam, jadi kitab sebagaimana kita telah pahami maknanya dari apa yang disebutkan di dalam kitab mulakhas, yaitu ya, jadi kita harusnya maknanya apa yang disebutkan setelah ini adalah hal-hal yang terkait dengan as-siyam, yaitu puasa. Wa yashtamilu ala khamsati abwab, dan pembahasan puasa ini ya mencakup 5 bab, ya mencakup khamsat ya wa yashtamilu ala khamsati abwab, mencakup pada 5 bab. Nah, masih Assalamualaikum. Al-babu al-awwal fi muqaddimati as-siyami wa fihi masailu. Nah, jadi al-babul awwal, bab yang pertama, ya ada 5 bab yang sudah dimulai dari bab yang pertama di muqaddimatis siyam, itu pendahuluan ya hal-hal yang terkait dengan siyam, ya, atau pendahuluan ya atau muqaddimah terkait dengan puasa itu sendiri. Ya. Wa fihi masail, dan di dalam bab pertama di sini ada beberapa permasalahan atau ada beberapa pembahasan. Nah, Assalamualaikum. Al-mas'alatu al-ula ta'rifu siyami wa bayan arkanihi. Ya. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, ta'rifu siyam, itu definisi siyam, wa bayanu arkanihi, beserta dengan penjelasan terkait dengan rukun-rukun dari puasa tersebut. Nah, al-awwal ta'rifuhu, ta'rifuhu as-siyamu fil lughah al-imsaku 'ani syai'. Ya, yang pertama ta'rif as-siyam, ta'rifnya yaitu ta'rif itu siyam atau puasa. As-siyamu fil lughah, ya, jadi puasa, makna puasa secara bahasa al-imsaku 'ani syai', yaitu menahan diri dari sesuatu, ya, baik berupa perbuatan maupun perkataan, ya. Contohnya berupa perkataan misalnya firman Allah Subhanahu wa taala terkait tentang kepada siapa, Maryam, faquli, katakanlah wahai Maryam, inni nadartu lirrahmani sauma, ya, sesungguhnya aku bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala sauma, ya, untuk menahan diri dari apa? Falam ukallimal yauma insiya, aku tidak akan berbicara kepada siapapun pada hari ini, ya. Nah, jadi makna siyam secara bahasa ya, bermakna menahan diri dari segala hal, ya, menahan diri dari segala hal baik yang berupa ucapan maupun perbuatan. Nah, maksud Assalamualaikum. Wa fi syar'i al-imsaku 'anil akli wasyarbi wa syurbi wasairil muftarati wasairi muftirati al-muftirat
al-wasairi al-musirati ma'niyati min tulu'il fajri as-sadiqi ila ghurubi syamsi. Nah, adapun wa fi syar'i, adapun makna puasa secara terminologi atau istilah syariat adalah al-imsaku 'anil akli wasyurbi wa sa'iril muftirat. Ya, jadi al-muftirat ini bentuk apa? Isim fa'il ya. Untuk isim fa'il dari aftara yuftiru, iftaran muftirun ya. Nah, jadi definisi puasa secara istilah adalah menahan diri ya, dari apa? Anil akli wasyurbi, dari makan dan minum ya, dari makan dan minum, wasairil muftirat, dan segala hal yang dapat membatalkan puasa tersebut ya. Ma'an niyati, beserta dengan adanya niat. Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, min tulu'il fajri sadiqi, dari terbitnya fajar sadiq, yaitu masuknya apa, waktu subuh, ila ghurubi syams, sampai terbenamnya matahari, yaitu apa, masuknya waktu maghrib. Nah, di sini tadi ada disebutkan anil akli wasyurbi wasairil muftirat ya. Jadi akal, makan dan minum itu termasuk hal yang membatalkan puasa ya. Sehingga sebenarnya sudah masuk dalam ungkapan apa, sairil muftirat. Kenapa di sini disebutkan secara menyendiri kata akal dan syurb? Ini menunjukkan apa istilahnya ahamiyatu ahamiyatihima ya, menunjukkan pentingnya dua perkara atau ya, urgensinya dua perkara tersebut dari apa, hal-hal lain yang membatalkan puasa. Yang menunjukkan apa pentingnya dua perkara tersebut ya, di mana dua perkara tersebut yaitu makan dan minum itu termasuk perkara yang istilahnya apa, yang paling penting ya, walaupun yang lain juga penting, tapi dia yang paling penting ya. Makanya di sini disebutkan secara menyendiri. Contoh lainnya misalnya seperti apa? Jadi ini istilahnya atful am, menghubungkan kata yang umum yaitu sa'irul muftarat alal khas, kepada sesuatu yang khusus ya. Jadi akal dan syurb khusus, bagian dari apa, segala macam hal yang membatalkan puasa. Sa'irul muftirat adalah ungkapan yang umum. Di sini masuk dalam kaidah apa, atful khas atful am alal khas, menunjukkan untuk menunjukkan apa pentingnya urgensinya dua perkara yang sebelumnya yang disebutkan atau perkara yang khusus tersebut. Seperti misalnya contohnya firman Allah Subhanahu wa taala apa? Ini salat inna salati wa nusuki, inna salati wa nusuki. Mana wa nusuki, makna wa nusuki apa? Nusuk bermakna ibadah ya, sesungguhnya salatku dan ibadahku. Di sini menghubungkan kata ibadah yang dia umum kepada sebelumnya yang dia adalah salat, yang dia adalah berupa ibadah khusus ya. Menunjukkan untuk apa tadi? Untuk menunjukkan pentingnya perkara salat tersebut dari ibadah-ibadah yang lain. Contoh lain, wa yawma yaqumur ruhu wal malaikatu, pada surat apa? An-Naba ya. Wa yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala shawaba. Wa yawma yaqumur ruhu wal malaikah umum. Warruh wa yawma yaqumur ruhu, pertama ar-ruh dulu. Yaitu maksudnya sini walaupun sini terjadi khilaf ya, apa yang dimaksud dengan, siapa yang dimaksud dengan roh di sini ya, namun yang roh adalah malaikat Jibril. Kemudian datang setelahnya penyebutan malaikat secara umum, wal malaikah, malaikat jamak ya. Sehingga di sini ya, padahal Jibril termasuk malaikat tersebut, bukan berarti pemisahan Jibril dari para malaikat menunjukkan Jibril bukan malaikat, bukan. Tapi di sini untuk menunjukkan kemuliaan, keagungan malaikat Jibril daripada malaikat-malaikat
yang lainnya. Nah, ya, jadi apa? Atful am alal khas, begitu pula atful khas alal am itu untuk menunjukkan urgensinya, pentingnya, agungnya perkara khusus yang disebutkan. Baik. Masih. ثانيا أركانه ثانيا الثاني أركانه من خلال تعريف الصيام في الاصطلاح يتضحى وضحى ini wadoha diikutkan wazan ifta'ala. Yattabihu anna lahu ruknaini asasaini huma. Jadi tadi ada yattabihu. Ya, jadi asalnya fafi'ilnya berupa waw. Berupa apa namanya? Fafi'ilnya yang berupa waw. Kemudian jadi fafi'il ya, yang berupa waw, ketika dia diikutkan wazan ifta'ala, nanti apa? Waw, huruf wawnya akan apa? Dirubah menjadi apa? Menjadi huruf ta. Ya. Jadi apa? Fi'il misal waw ya, yang berupa waw, ketika diikutkan wazan apa? Ifta'ala, maka apa? Huruf wawnya dirubah menjadi ta. Ya. Contohnya di sini wadhaha jadilah ittabaha. Nah, ittabaha yattabihu. Ya, jadi ada tasdid di mana di ta. Pertama ta ya, yang ada di huruf ziyadah, atau ta yang dia tadinya berupa waw, kemudian bertemu dengan ta huruf ziyadah. Jadi ada dua ta bergandengan, maka dijadikan satu dengan diberikan tasdid. Nah, ittabaha yattabihu. Baik. Arkanuhu, jadi rukun-rukunnya, rukun puasa ya. Kalau tadi sudah dijelaskan terkait dengan ta'rif, definisi, sekarang masuk ke penjelasan dari rukun-rukun puasa tersebut. Min khilali ta'rif siyam fil istilah, jadi berdasarkan ya, definisi siyam ya, khilal, mana khilal yaitu celah-celah ya, bisa langsung kita terjemahkan dengan apa? Jadi dengan melihat berdasarkan definisi apa puasa secara terminologi, secara istilah, yattabihu, menjadi jelaslah ya bagi kita apa? Annalahu ruknaini asasaini ya, asasaini, bahwasanya puasa memiliki dua rukun yang asas, dua rukun yang pokok penting. Huma, yaitu ya, al-awwalu al-imsaku anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Yang pertama yaitu apa? Menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, muftirat yang dapat membatalkan puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubi syams, ya, dari terbitnya waktu fajar, yaitu masuknya waktu subuh, ila ghurubi syams, sampai terbenamnya matahari, yaitu masuknya waktu maghrib. Nah, wa dalilu hadzal rukni qauluhu ta'ala fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والمراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود بياض النهار وسواد الليل. Wa dalilu hadar rukni, dan dalil tentang
Rukun yang pertama ini yaitu menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa, dari terbitnya fajar, masuknya waktu subuh hingga terbenamnya matahari, masuknya waktu maghrib, adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Maka sekarang ya, campurilah ya mereka ya, wabtagu ma kataballahu lakum, dan carilah ya, apa yang telah ditetapkan Allah bagi kalian, waqulu washrabu, dan makan dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai jelas bagi kalian ya benang putih dari benang hitam, yaitu maksudnya apa, waktu fajar subuh. Summa atimmu siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai datangnya waktu malam. Itu maksudnya tadi ada masuknya ada waktu maghrib ya. Jadi awalnya malam itu ya masuknya waktu maghrib. Wal muradu bil khaytil abyadi wal khaytil aswadi, dan yang dimaksud dengan benang putih dan benang hitam adalah bayadun nahar ya, terang putihnya siang, dan hitam wasawadul lail, dan hitamnya malam. Ya, maksud. Tsani an-niyatu bi ayyaqsida as-saimu bi hadzal imsaki 'anil muftirati ibadatallahi azza wa jalla. Jadi yang kedua yaitu terkait dengan rukun yang kedua tentang bahasa rukun puasa yang kedua adalah niat ya, bi an yaqsida shaimu bi hadzal imsaki anil muftirati ibadatallahi azza wa jalla. Jadi dengan orang yang berpuasa ya memaksudkan atau bertujuan untuk beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari hal yang dapat membatalkan puasa tersebut ya. Jadi tujuan dari menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa adalah tujuannya untuk beribadah kepada Allah, bukan tujuan-tujuan yang lain yang bersifat dunia, seperti untuk menjaga kesehatan ya, dan selainnya ya. Jadi tujuan dari menahan hal yang dapat membatalkan puasa tersebut, dari makan, minum ya, jima dan selainnya, adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Fabiniyati tatamayyizul a'malu tatamayyizu tafa'ala ya tafa'alu. Iya, oh iya. Fabiniyah tatamayyizul a'malu al-maqsudatu lil ibadati an ghairiha min al-a'mali. Fabiniyati tatamayyazul ibadatu ba'duha an ba'din. Maksud Fayaqsidu shaimu bihadha siyami imma siyamu ramadana atau imma siyami ramadana. Lah yaqsid imma siyama ramadana atau ghairahu min anwa'is siyami. min anwa'is siyam. Fabiniyati ya, jadi dengan adanya niat tatabayyazul a'malul maqsudah lil ibadati an ghairiha min al-a'mal. Jadi dengan adanya niat bahwasanya amalan-amalan yang dimaksudkan atau ditujukan untuk peribadatan ya, untuk ibadah, akan terbedakan ya dengan amalan-amalan selainnya ya. Jadi dengan niat ya, amalan itu akan dibedakan mana yang untuk ibadah, mana yang
bukan untuk ibadah. Jadi di antara fungsi niat itu apa? Untuk membedakan mana yang hanya sebuah kebiasaan dengan yang sebagai bentuk ibadah. Ya, contohnya seperti apa? Mandi junub. Ya. Kalau dia tidak berniat untuk mandi junub, ya, maka tidak cukup. Ya. Tidak dalam artian belum terangkatlah hadas besar yang ada pada diri seseorang tersebut, ya, sehingga masih belum dibolehkan dia untuk melakukan salat, ya, sampai dia dalam melakukan mandi tersebut berniat untuk mandi junub untuk mengangkat hadas besar yang ada pada dirinya. Wabiniyati, dan dengan niat pula tatamayyazul ibadatu ba'duha an ba'din, di mana ibadat, ya, amalan-amalan ibadah itu dapat dibedakan antara satu sama lain. Ya, dari satu ibadah dengan ibadah lain dapat dibedakan dengan adanya niat. Mana yang puasa sunnah, mana yang puasa wajib, mana yang salat sunnah, mana yang salat wajib. Nah, dengan adanya niat dapat dibedakan antara ibadah-ibadah tersebut. Ayat tasidu sha'imu bihadas siyam, ya, maka orang yang berpuasa, ya, memaksudkan atau bertujuan dengan puasa tersebut imma siyam Ramadhani, imma siyam Ramadhana atau ghayrahu min anwa'il siyam, ya. Imma dia tujukan atau maksudkan puasa Ramadan atau puasa jenis yang lainnya, ya. Jadi harus ada niat puasanya, apakah dia melakukan puasa karena puasa Ramadan atau bukan, atau jenis puasa yang lainnya, supaya terbedakan. Ya, terakhir yang sini langsung Anda baca, wa dalilu hadza rukun qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan dalil dari rukun ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, ya, sesungguhnya, ya, amalan-amalan itu, ya, tergantung niatnya. Wa inna malikul limri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan dari apa yang ia niatkan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Baik, ada ma yumkinuna an naqra fi hadhihi al-lailah. Jazakumullahu khairan ala hudurikum wa husni musyarakatikum wa ihtimamikum. Nakhtim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.